Yang harus nggak boleh dibantah adalah kamu tuh harus tidur paling nggak 6 jam, 7 jam sehari. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau kelebihan, Dok? Itu namanya tolol. Privilege namanya. Nggak ada yang namanya efek tidur kelebihan, jadinya lemas dan dehidrasi. Oh, Dok, nggak boleh. Saya mau nanya, kan harus 7 sampai 8 jam misalnya. 6 sampai 7. 6 sampai 7. 6 sampai 7. Tambah-tambahin. 6 sampai 7. Oke 7 deh ya. Anggap 7 ya. Iya. Kalau misalnya 4 jam, habis itu kita aktivitas, terus 3 jam lagi, boleh nggak? Nah, itu nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Jadi Dicicil. tidur terbaik adalah tidur saat malam, Bung Bos. Tidur saat malam. Iya, jadi tidur saat malam itu tidak bisa dirapel atau digantikan oleh tidur siang. Kenapa? Karena saat malam mayoritas organ tubuh kita tuh melakukan yang namanya recovery. Recovery. Jadi ketika kamu tidurnya berantakan di saat malam, contoh tidur malam minimal tuh 6 jam. Terus 6 jam. kamu tidur 4 jam karena industri kreatif kan. Iya. Deadline dari Parah. Viniar, ya kan harus Parah. ngedit, salah revisi data banknya kalau nggak dibayar. Benar. Betul. Pasti stres kan? Stres. Itu akan menyebabkan masa tuanya stroke. Oh, gue udahan deh. Nah, gitu. Last episode lah. Ini nggak baik kan buat kesehatan Gitu. gue. Dan intinya adalah yang kita lupa adalah saat malam itu kita ngerasa aku begadang atau kita tidur 4 jam, 3 jamnya kurapel saat siang. Iya. Iya. Tidur saat siang hanya mengistirahatkan otak secara temporer, walaupun otaknya tetap bergerak, tetapi tidak membuat tubuh itu recover. Oh. Tubuh harus recover itu saat malam. Nggak regenerasi ya. Nggak bisa regenerasi. Makanya orang-orang di industri kreatif yang jam kerjanya bebas itu sering mengalami penyakit-penyakit kronis. 1 stroke, 2 gagal jantung, 3 diabetes mellitus. Diabetes apa? Diabetes mellitus Apa alias tuh? kencing manis. Kencing manis. Iya, apalagi Anda berdua overweight, kamu udah obes. Iya. Nah gitu. Mau nanya lagi boleh nggak dok? Udah gitu alkoholan. Damn. Saya enggak sih. Oh enggak. Tapi mau Stray nanya. Kids. Hah? Nanya apa? Junk food. Oh, Tapi mau nanya, kalau misalnya saya DJ dok, Oke, DJ. Oke. Anggap aja Ini kamu menarik, DJ. teman-teman. Oke. Oh, ini menarik. Oke, Sama menarik. sekali nggak ada di screen, kita dengerin dulu ya dia Oke, ngomong apa oke. ya. Oke, DJ. Oke. kan kerjanya itu malam, Oke. ya, sampai misalnya subuh. Ya, menarik pertanyaan. Kalau misalnya jam istirahatnya diganti, tetap 7 jam, tapi di siang misalnya. Oke. Itu boleh apa enggak? Pertanyaannya adalah saya selalu edukasiku tuh hanya berlaku untuk orang yang tidak shift malam. Oh, Edukasiku tadi. Oke. Karena seluruh pekerja shift malam itu akan mengalami angka harapan hidup lebih rendah daripada orang yang tidak non shift malam. Loh benar, kenapa bisa kayak Serius gitu? sih. Orang shift malam tuh bukan hanya DJ. Oke. Guru itu ada yang shift malam. Dokter juga shift malam. Iya. Jaga kasir malam. Jaga kasir malam, SPBU, polisi, Oh, iya. satpam, semua tuh shift malam. Jadi DJ itu sama aja kayak pekerja di Shift industri malam. shift malam. oke. Orang yang di shift malam itu kan tidak akan recover kan. Iya. Makanya dia penyakitnya nggak jauh-jauh dari stroke dan penyakit-penyakit sistemik. Nah yang jadi masalah, orang pekerja shift malam ini kan jamnya kebalik terus. Iya. Iya. Dia shift malam, tidur pagi terus. Nah itu kalau dia terus-terusan akan kena penyakit metabolik. Biasanya yang berubah pertama adalah jantung. Jadi tekanan darahnya mulai naik, heart rate-nya mulai naik. Karena di saat malam yang paling terdampak adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya jadi nggak elastis. Gini deh, kamu pikir kamu kalau ngapa-ngapain pembuluh darahmu itu bisa elastis loh. Jadi pembuluh darah itu kayak balon. Oke. Oke. Kalau bisa melebar, bisa mengecil. Oke. Oke ya. Ketika kamu lagi konsentrasi, pembuluh darah itu akan mengaku supaya tekanan darah itu mengalir cepat, Didorong. Dok. didorong. Tapi ketika rileks, pembuluh darah akan melebar supaya tekanannya turun. Santai. Nah, ketika tidur, pembuluh darah ini kan harus di-recover kan. Nah, Iya. ketika nggak tidur, akhirnya timbul gumpalan-gumpalan di pembuluh darah tersebut karena sel darah yang rusak saling bertubrukan. Oke. Pembuluh darah yang sel darahnya saling tubrukan itu nanti akan buat jendolan namanya trombus. Oke. Nah, trombus ini kan nggak tahu kapan copotnya. Iya. Nah, misalkan ada kecapean, trombusnya copot, terus copotnya ketika Anda mandi malam, ya Anda jadi stroke. Anda copotnya saat DJ, berarti Anda mati stroke amit-amit saat DJ. Itulah kenapa saya bilang, saya selalu respect sama setiap pekerja malam. Karena mereka mengorbankan angka harapan hidup demi cuan. Terima kasih infonya ya.